selamat datang di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi yang hari ini menemui Sobat Koperasi dimanapun berada. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang pastinya seru dengan tema yang luar biasa. Izinkan saya Ella Arlika dan juga Rizka Arumningtyas yang nanti akan memandu Sobat Koperasi hari ini dengan tema yang pastinya seru ya. Kita kasih tahu temanya dulu boleh Mbak Rizka ya? Ya. Temanya adalah kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi melalui OSS ya. OSS adalah online single submission dan kita sudah punya 2 narasumber yang pastinya akan menjadi narasumber dan menemani kita di podcast hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore Ibu. Selamat pagi, siang, sore juga. Oke. Narasumber yang pertama ada Ibu Nuri Ahadianti SHMSI dari DPMP TSP DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, dan Ibu Nuri ini adalah penata perizinan ahli madya, betul ya? Betul. Ya. Oke. Yang berikutnya narasumber yang kedua ada Ibu Setiohastuti selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, pagi, sore Pagi, ya, sore, Mbak Ibu. Ella, Mbak Rizka, Bu Nuri. Ragu ya kalau podcast itu nyebutnya pagi, Iya, siang, sore, iya. malam. Oke. Ibu, ini kita mau cerita-cerita, mau berbagi informasi lagi ke Sobat Koperasi pastinya tentang tema kita hari ini adalah kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi melalui OSS. Nah, ini kan sekarang teknologi kan udah sangat membantu orang-orang untuk melancarkan usahanya ya, para pelaku usaha gitu ya. Termasuk diantaranya ada OSS nih. Bu, sebagai pintu utama perizinan, bagaimana sih DPMP TSP DIY ini melihat transformasi perizinan usaha khususnya untuk koperasi dan dengan sistem yang ada sekarang ini OSS itu? Baik, terima kasih Mbak Ella, Mbak Rizka, dan Bu Tuti. Kesempatan yang sangat bagus buat kami ya, terutama dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk bisa menyebarluaskan gitu ya informasi mengenai berbagai kemudahan berusaha yang sebetulnya sudah kita mulai sejak di launchingnya OSS RBA itu tahun 2021 gitu ya. OSS RBA ini sebetulnya apa? OSS RBA ini adalah sebuah sistem sebetulnya ya, sebuah sistem yang berbasiskan elektronik yang di situ harapannya adalah menjadi satu-satunya pintu masuk pelayanan perizinan berusaha. Nah ini quote on quote-nya perizinan berusaha Mbak Ella. Kenapa perizinan berusaha? Nanti tentu ada yang namanya perizinan non berusaha juga. Nah, untuk podcast hari ini kita membahas khusus mengenai koperasi simpan pinjam. Ini makhluk apa? Begitu ya. Kalau di dalam OSS ini masuk dalam kategori perizinan berusaha. Oke. Kenapa perizinan berusaha? Karena di situ ada profit yang diperoleh dari kegiatan usahanya, gitu ya. Kemudian tadi disinggung sebagai pintu masuk, betul sekali. Jadi dulu ya, zaman dahulu kala gitu ya Bu Tuti. Untuk perizinan berusaha terutama ini masih ada beberapa sistem yang belum terintegrasi. Nah, di dalam sistem OSS inilah sebetulnya diharapkan kemudian semua aplikasi yang di situ mendukung atau menjadi syarat perizinan berusaha menjadi satu integrasi sistem di dalam OSS. Ada misalnya mengenai PPG dulu disebut sebagai IMP. Itu mestinya sudah terintegrasi di dalam sistem OSS. Kemudian apalagi izin lingkungan gitu ya. Dulu ada yang namanya AMDALNet gitu ya. AMDALNet ini adalah milik dari Kementerian Lingkungan Hidup tentu saja. Kemudian apa lagi? Terkait dengan tata ruang gitu ya. Tata ruang ini adalah milik dari Kementerian ATR BPN. Nah, hal-hal yang menjadi syarat dasar utama dari perizinan berusaha ini kemudian disatukan, diintegrasikan dalam sebuah sistem OSS RIB ini. Maka kemudian tadi sebagai pintu masuk, iya betul. Ini adalah pintu masuk sehingga semua persyaratan dasar itu sudah ditapis sejak awal di dalam sistem OSS ini. Kenapa disebut kemudahan berusaha? Ya,
Disebut kemudahan berusaha karena di dalam sistem OSS ini dikenal yang namanya risk based approach, maka namanya RBA gitu. Risk based approach ini adalah sebuah mekanisme begitu ya, cara mengatur bagaimana perizinan berusaha ini masuk dalam kategori mana. Apakah dalam masuk kategori risiko rendah, kemudian di atasnya menengah rendah, di atasnya lagi menjadi menengah tinggi, dan yang paling tinggi adalah risiko tinggi. Kenapa menjadi mudah? Ketika sebuah kegiatan usaha ini hanya masuk di dalam kategori rendah, itu tidak perlu melampaui syarat-syarat yang disamakan dengan yang risiko tinggi tentunya. Ini dulu tidak terjadi. Dulu semua perizinan sama syaratnya. Nah, dengan OSS RBA ini diberikan kemudahan, terutama untuk UMKM gitu ya. UMKM ini sangat diberikan privilege gitu ya. Maka kemudian ada PP-nya sendiri juga gitu ya. Kemudahan berusahanya di situ. Nah, akan halnya dengan koperasi ini, sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang pada tanggal 4 atau 3 Juni kemarin diubah menjadi PP 28 tahun 2025, maka termasuk di dalam KBLI ya. KBLI ini sebutan khas gitu ya untuk kami terutama dan pelaku usaha. Kode izin usahanya gitu ya, kegiatan usahanya masuk di dalam risiko tinggi, Mbak Ella. Kenapa tinggi? Ini pernah kita bahas ya, Bu Tuti, di dalam rapat sebelumnya. Karena di dalam koperasi ini terdapat risiko-risiko yang itu mulai dari risiko mengenai tata ruang, kemudian risiko lingkungan sampai dengan keselamatan kerja ada di situ semua. Siapa yang menentukan risiko? Ini yang menentukan adalah kementerian ya. Jadi bukan dinas perizinan manapun, tidak. Ini yang memberikan risiko tinggi ini adalah Kementerian Koperasi. Nah, kami selaku koordinator penyelenggara pelayanan perizinan wajib melaksanakan ketentuan tersebut gitu ya. Nah, kemudian berusaha apalagi yang bisa diberikan oleh pemerintah sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat adalah ketika kemudian koperasi-koperasi ini yang pada tahapan awal sudah mempunyai minat, kemudian customer gitu ya, maka akan kita fasilitasi dengan pendampingan gitu ya. Ini sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami alhamdulillah diajak oleh Bu Tuti bergabung dengan teman-teman koperasi yang di situ kebetulan mengalami kendala itu, maka kemudian kita fasilitasi dalam satu ruangan untuk bisa memberikan solusi seperti itu, Mbak Ella gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi lebih mudah juga buat para pelaku usaha ya, Bu ya. Bu, apa sih manfaatnya? Manfaat utama yang dirasakan oleh para pelaku usaha ini sejak adanya sistem OSS itu dari tahun 2021 berarti ya, Bu? Ya, oke. Tadi sudah saya singgung, itu artinya bahwa kemudian penapisan itu melalui risiko tadi gitu ya. Manfaatnya tentu sangat luar biasa. Dengan sistem OSS RBA ini cukup hanya dengan aplikasi handphone gitu ya. Handphone bisa sambil jajan gitu ya, bisa sambil nongkrong di kafe, lagi di luar kota ngurus bisa gitu ya, Bu ya. Itu sangat dipermudah oleh sistem gitu ya. Hanya kemudian yang perlu dipikirkan, memang masih ada beberapa lapisan masyarakat yang belum begitu IT minded begitu ya, sehingga kami di DPMT SP ini masih membuka loket pendampingan secara langsung. Nah, manfaatnya dari sistem OSS seperti itu, jadi diberikan kemudahan di dalam melakukan operasionalnya, kemudian juga tadi lapisan risiko rendah sampai tinggi ini kan sangat mempermudah sebetulnya dari pelaku usaha, disesuaikan dengan kegiatan usaha masing-masing. Seperti itu, Mbak Ella. Oke, baik Bu. Kalau dari alurnya sendiri bagaimana Bu? Alur yang harus dilewati oleh para pelaku usaha ini, dan kira-kira tuh apa saja yang harus disiapkan ketika nongkrong di kafe sampai buka aplikasi atau buka laptop untuk ngisi di OSS itu, Bu? Baik. Jadi perizinan berusaha ini titik awalnya pada persyaratan dasar. Ya. Persyaratan dasar itu hanya ada 3 sebetulnya. Persyaratan dasar yang pertama, dan ini nggak boleh dilompat-lompati Mbak Ella dan Mbak Rizka, kronologis gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenai persyaratan tata ruang. Oke.
tata ruang, kemudian setelah tata ruang ini beres, kemudian melangkah pada persyaratan persetujuan lingkungan, gitu ya. Ketika persetujuan lingkungan ini sudah diperoleh, ini bisa sambil jalan ya. Misalnya ada rencana untuk pembangunan gedung, atau merubah gedung, atau menambah gedung, maka harus dilengkapi dengan yang namanya PBG dan SLF, gitu ya. PBG adalah tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bangunan gedung. Kalau SLF ini adalah layak fungsinya, gitu ya. Masyarakat selalu bertanya, kenapa kemudian kami harus memerlukan PBG dan SLF gitu? Sesungguhnya Mbak Ella dan Mbak Rizka dan teman-teman pelaku usaha, pemerintah hadir ini tidak hanya dalam bentuk visual, tetapi regulasi tentunya. Regulasi dibuat itu adalah dalam rangka menjamin sebetulnya. Apa jadinya kalau kemudian sebuah gedung begitu ya, yang di situ ada resiko berkumpul banyak orang ya, karena di koperasi itu pasti ada momen-momen ada berkumpul, pertemuan gitu ya. Kemudian ada employee-nya, ada pegawainya, ada sarprasnya begitu, tidak dijamin keselamatannya melalui PBG dan SLF gitu ya. Tapi sekali lagi bentuk kemudahannya, PBG dan SLF ini bisa dilakukan paralel gitu ya. Begitu sudah punya persyaratan di tata ruang dan persetujuan lingkungan, ini bisa sambil jalan. Ini namanya sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Nanti bolanya tentu berpindah pada sistem pengawasan, gitu ya. Ketika izin sudah terbit, maka kemudian akan ada pengawasan. Seperti itu Mbak Ella. Oke, tadi kan yang pertama persyaratan tata ruang, persyaratan lingkungan, persetujuan lingkungan, satu lagi Bu? PBG dan SLF. Oh, PBG dan SLF gitu ya. Oh, baik. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Bu Astuti ya Bu ya. Nah, seperti kita tahu sektor usaha koperasi di DIY itu kan ada bermacam-macam Bu, ada simpan pinjam, ada konsumen, produsen dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk membantu koperasi mengurus perizinan usaha, ini sektor yang mana Bu selama ini? Kalau membantu ya, kita tidak ada kewenangan untuk menerbitkan, tetapi kita hanya berwenang untuk membantu. Membantu artinya tadi Bu Nuri sudah menyebutkan bahwa persyaratannya banyak, gitu ya, persyaratan banyak. Kita ada yang yang ditapis, maksudnya yang di verif oleh Dinas Koperasi, ada. Kemudian ada yang menjadi kewenangan lingkungan hidup DLH, ada yang menjadi kewenangan Dispertaru gitu ya, yang tadi masing-masing di bawah kementeriannya, seperti itu. Jadi kita memfasilitasi mereka bagi koperasi-koperasi bagaimana melengkapi persyaratan itu sampai nanti kan masuk ke OSS, kemudian ada verifikasi dari kami pertimbangan teknis, kemudian kan diterbitkan, mekanismenya kan seperti itu nggih. Jadi kami mendampingi itu. Kemudian yang selama ini kami dampingi itu karena kami sesuai dengan Permen 8 nomor 8 tahun 2023 ini dari pemerintah pusat, kementerian itu kan juga mendorong izin usaha simpan pinjam. Jadi makanya ini yang sekarang kami tekankan untuk izin usaha simpan pinjam Mbak, baik itu koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam dari koperasi konsumen atau koperasi apapun yang punya unit simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau unit simpan pembiayaan syariah baik primer maupun sekunder. Ini yang kami bantu untuk kami untuk pengurusan izinnya, karena kami memang mendorong, ternyata sedikit sekali dari koperasi itu yang berbasis resiko. Sebagian besar ya binaan kami sudah berizin semua, tapi masih manual yang awal gitu. Kami mendorong supaya ini sekarang berbasis resiko. Ini jangan disalahartikan tidak mempunyai izin ya, tapi izin mana saya takutnya jadi nanti ribet karena koperasi kami mempunyai izin, tapi ini kami mengarahkan untuk yang berbasis resiko tadi. Baik. Ya, untuk selanjutnya Bu, peranan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sendiri dalam mendukung koperasi itu supaya bertransformasi dari izin manual ke izin berbasis OSS itu selama ini seperti apa Bu? Apakah sudah ada sosialisasi atau mungkin edukasi ke koperasi seperti itu?
Ini permulaan di tahun 2024 kalau tidak salah ya, 2024 kami sosialisasikan ke koperasi-koperasi. Itu dalam IG kami, klinik koperasi, itu kami langsung bagaimana secara cepat gitu, kemudian kami share link, itu kan lebih mudah gitu nje. Itu sosialisasi pertama, dan itu tidak berhenti sosialisasi terus. Nah kemudian kami juga melalui pengawasan koperasi yang kami lakukan di sini, pemeriksaan kesehatan itu salah satunya, supaya kalau disosialisasi nggak ditabok itu kan kadang nggak gerak ya. Makanya kami dengan pemeriksaan kesehatan itu di sana ada teguran. Kami membuat teguran untuk koperasi-koperasi yang izin usahanya belum berbasis risiko gitu, atau kantor cabang belum ada izin usaha. Itu teguran-teguran kami langsung mendorong koperasi ini ya. Edukasi ini tadi baru saja tadi pagi kami mengundang dari DPMP TSP juga, kemudian dari DLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dari Dispertaru Tata Ruang itu untuk memberikan edukasi untuk kelengkapan persyaratan. Jadi karena kewenangan kami hanya koperasi, dari koperasi ya bagaimana lembaga dan lain sebagainya, kami ya mengisinya hanya itu. Tetapi yang lebih kompeten, kalau tadi juga ada pertanyaan tentang persetujuan lingkungan, pertanyaan tentang bagaimana RDTR, kemudian KKPR gitu, itu langsung menjawab dari ahlinya juga. Ini ternyata tadi sudah sudah ada pencerahan. Kebanyakan koperasi takut karena persyaratannya katanya rumit, katanya ini gitu, sehingga padahal sebenarnya justru dipermudah ya Bu ya. Nah makanya tadi kami pertemukan sekalian, ternyata sudah langsung memahami semuanya gitu. Terus ada yang dalam perjalanan penyusunan izin itu langsung masalahnya ini langsung tadi ada bagaimana solusinya gitu. Kalau tidak tersolusikan di sini ya nantinya itu menjadi catatan dari kami untuk bagaimana menindaklanjuti gitu. Follow up-nya kayak gimana gitu ya. Ya, saya ke Bu Nuri nih Bu Tuti. Jadi pelaku usaha itu kan beragam ya Bu. Mungkin ada yang gercep gitu, kayak yang sekarang udah ikut pelatihan, hari ini ikut pelatihan, dia pengen tahu, dia pengen semuanya sesuai gitu, persyaratannya baik gitu. Tapi kan macam-macam nih. Kalau dari DPMP TSPDI ini sendiri apa sih Bu kendala atau tantangan yang paling sering dihadapi oleh pemohon izin, dan gimana dari DPMP TSPDI ini membantu mengatasi kendala tersebut gitu? Ada beberapa yang sudah bisa diurai gitu, tapi mungkin ada yang ini lagi itu kira-kira apa yang dilakukan oleh? Oke, baik Mbak Ella, ini benar sekali ya. Artinya kami yang di pelayanan publik ini memang perjuangannya di situ gitu ya. macam-macam gitu ya. Ngurusi anak 2 aja susah ini. Ya. Banyak. Kendala yang paling kami rasakan itu sebetulnya tadi kendala psikologis sebetulnya. Psikologis kami sebutkan seperti itu. Jadi masih rata-rata hanya bersandar pada katanya. Tidak kemudian mencari sumber informasi yang benar. Nah ini kan yang perlu diedukasi. Maka kemarin kami sangat menyambut baik dari Dinas Koperasi dengan beberapa kasus yang dilaporkan. Akhirnya kami sepakat sebetulnya kekurangannya adalah pada penyebarluasan informasi. Maka kemudian yang dilakukan adalah sosialisasi gitu ya. Sosialisasi ini tidak hanya boleh atau menjadi bola kami sebetulnya. Boleh dilakukan Bu Tuti, boleh dilakukan DLH dengan menggandeng semua stakeholder yang mempunyai keterkaitan di dalam penerbitan. Nah, tadi saya sampaikan DPMTSP ini adalah koordinator sebetulnya. Tadi saya belum cerita ya mekanisme perizinan seperti apa sebetulnya. Jadi kenapa disebut sebagai PTSP, pelayanan terpadu satu pintu? Oleh karena semua izin itu pintu masuknya di kami Mbak Ella dan Mbak Rizka gitu ya. Jadi tidak ada lagi kemudian yang masuk ke Bu Tuti, nggak ada gitu. Kesana kemari nggak perlu ya. Nggak boleh dan nggak perlu gitu. Itu kami fasilitasi. Dulu yang jalan-jalan pemohon, sekarang yang jalan-jalan kami gitu ya. Artinya semua permohonan perizinan karena sudah melalui sistem OSS, kemudian ada dashboard di situ ya. Ada dashboard verifikator, ada dashboard approval.
Kami adalah approver gitu ya. Bu Tuti dan teman-teman ini menjalankan fungsi verifikasi. Maka ketika kemudian ada permohonan perizinan yang masuk dengan catatan sudah lengkap dan benar, maka akan segera diverifikasi oleh Bu Tuti dan teman-teman. Ketika verifikasi sudah dilakukan, maka kemudian tugas kami adalah approve gitu ya, menyetujui dengan catatan kami sudah meninjau. Maka kemudian kemarin ada beberapa kasus yang kita temukan, itu sebetulnya titik kuncinya gitu. Bagaimana kami memerankan fungsi sebagai approver, penyetuju, itu tidak hanya tanda tangan Mbak Ella, tanggung jawabnya luar biasa. Ketika ada masalah di meja hijau yang ditarik kami gitu ya, ditarik terutama kami gitu. Nah nanti kan pertanggungjawaban renteng. Maka kemudian saya selalu sounding kepada teman-teman dinas OPD teknis, dalam hal ini adalah dinas koperasi, mari kita selesaikan bersama permasalahan-permasalahan mulai dari yang paling awal supaya tidak menjadi besar. Seperti itu Mbak Ella. Gitu. Oke. Wow. Lumayan ya. Tapi ini memudahkan sebenarnya Bu ya. Jadi lebih mitigasi namanya. Iya, jadi lebih simple, dibuat lebih simple. Jadi mereka tidak kakean pikiran gitu ya. Sini gini nanti gitu katanya kalau gitu ya. Oke. Bu, ini apa syarat dokumen dasar yang wajib disiapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam sebelum mengajukan izin melalui OSS? Apakah sama dengan yang tadi persyaratan dasar itu? Persyaratan dasar itu berlaku secara umum. Semua harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko masing-masing. Jadi untuk tata ruang itu ada yang namanya KKPR ya. Ini adalah kesesuaian pemanfaatan tata ruang gitu. Bentuknya ada dua. Kalau dia sudah atau daerah tersebut, kabupaten tersebut sudah memiliki RDTR, maka yang diterbitkan menjadi KKKPR, ya. Itu kemudian kalau yang belum mempunyai atau belum terintegrasi RDTR dengan sistem OSS namanya PKKPR, persetujuan. Beda prosedurnya Mbak, beda prosedurnya, tetapi yang saya ingin tekankan untuk teman-teman koperasi, lakukan yang terbaik, lakukan yang bisa. KKPR ini bukan sesuatu yang menakutkan. Betul itu. Kalau kita mulai dari awal, itu bisa dilakukan bersama-sama. Tanya pada pihak yang mempunyai informasi yang benar. Itu kuncinya sebetulnya. Ya, gitu. Tanyanya kemana Bu? Oke, KKPR itu menjadi leading sektornya dari DPTR. Tetapi kami kan menjadi pintu utama gitu ya, pintu masuk. Maka kemudian ketika kita bisa handle, akan kita handle di situ. Kalau ada memerlukan konsultasi lebih lanjut, akan kita fasilitasi gitu ya. Fasilitasi atau arahkan kemana gitu ya? Diarahkan kemana, tetapi kami menghindari itu ya, diarahkan kemana, itu nanti kesannya menjadi dipingpong kesana kemari gitu. Maka kemudian kita fasilitasi, biasanya kami mengundang rapat gitu ya, rapat koordinasi dengan mengundang pihak-pihak atau stakeholdernya, seperti itu. Oke, baik. Dan sedikit saya tambah ya, tadi ada yang lucu gitu ya. Yang lucu artinya kalau RDTR Kota Yogyakarta kan sudah terintegrasi dengan OSS gitu ya. Itu tadi dari koperasi, loh ini KKPR kan udah muncul gitu, kaget dia. Saya belum apa-apa kok udah muncul ini gitu. Artinya kemudahannya di situ gitu. Tadi dia kaget, dia merasa belum apa-apa. Ternyata kok udah gitu ya. Iya, karena waktunya memang 1 hari dan itu belum 24 jam itu sudah gitu. Ketidaktahuan itu malah sebenarnya merugikan juga ya Bu ya, karena kan sebenarnya sudah sangat dimudahkan seperti tadi gitu ya, cegagi ternyata udah gitu ya. Tapi mereka nggak tahu, akhirnya malah percaya ini bener apa enggak gitu. Maka kuncinya tadi itu ya, edukasi, penyebarluasan informasi itu sangat penting. Iya betul. Selanjutnya ke Bu Astuti, dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sendiri Bu untuk mendorong koperasi-koperasi yang belum punya izin berbasis resiko tadi untuk segera mengurus izin melalui OSS, seperti apa Bu? Ini sebetulnya kami mendorong itu bermula dari pengalaman saya sendiri gitu ya. Kenapa tuh? Ada koperasi nasional dengan nasional cabang di DIY tidak berizin, itu bermasalah di DIY, kami yang diundang itu ya. Itu kami yang diundang untuk klarifikasi itu, karena ternyata memang tidak ada cabangnya, setelah tidak ada izin usaha cabang gitu ya. Nah inilah yang
Kemudian kami mendorong supaya koperasi-koperasi yang binaan kami di tingkat provinsi itu yang ada cabang-cabang di lokasinya di masing-masing kabupaten itu juga segera untuk melakukan mengajukan izin usaha gitu J. Nah ini semua kami sebetulnya sudah kami permudah untuk mendorong itu ya, yang tadi seperti edukasi tadi kami mengundang yang memang yang katanya ini sulit katanya datangkan saja yang katanya tadi itu sehingga mendengar sendiri dari sumbernya gitu J. Nah itu salah satu usaha kami. Kemudian yang belum punya izin usaha kami surati ya kami untuk diingatkan, koperasi suka lupa ya itu suka lupa kami ini ngomong banget itu ya Bu ya, diingatkan ya, gitu betul. Ya supaya ya yang saya beritahu ke koperasi-koperasi itu mungkin sekarang berjalan baik, tapi kita tidak tahu ya kalau ada oknum gitu kan. Di koperasi itu kan nggak semuanya baik, kita harus waspada lah gitu J. Nah pada suatu saat kalau itu oknum itu terus berulah, terus menjadi koperasi itu bermasalah dan tidak ada izinnya, ini yang berbahaya koperasi yang kena gitu. Misalnya di cabang A itu ada oknum di situ yang bermasalah gitu, kemudian masuk ke APH yang ditanyakan pertama apakah ada izinnya. Kalau itu kan menjadi merambah kemana-mana kalau itu tidak ada izinnya gitu. Kami bisa kena semuanya lah bisa kena kok bisa gitu ini. Sehingga kami benar-benar ini ya memang harus ekstra ini mendorong koperasi ini gitu Nji. Betul, Dinas Koperasi ngomong banget ya Bu, berarti ya disosialisasi, diedukasi, diingatkan gitu kan ya. Terus pol-polan ini. Dampingi ya. Ya Bu, selain itu syarat umum seperti yang sudah dijelaskan Bu Nuri tadi, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi koperasi simpan pinjam Bu dalam pengurusan izin usaha simpan pinjam itu Bu? Kalau yang baru ya permen sesuai dengan permen itu adalah UKK, uji kepatutan dan kelayakan. Uji fit proper test itu ya, uji kelayakan kepada pengurus pengawas. Itu pun sudah kami permudah. Itu kan persyaratannya banyak sekali, persyaratan berkas. Pertama pada saat ini ya bawa berkas. Oh ini belum, balik lagi bawa berkas dan lain sebagainya. Sekarang kami sudah online membuatkan link, nanti persyaratan dikumpulkan di situ, kami koreksi, kami kembalikan, jadi lebih enak sebenarnya. Oh kurang ini kami ingatkan gitu. Kemudian jadi kami sekarang bergeraknya online supaya efektif dan efisien gitu. Ini yang kami lakukan. Kemudian ini sudah nanti kami kembangkan lagi untuk bagaimana supaya koperasi nanti diberi notif supaya koperasi itu biar harus ini. Nah, ini kami juga bentuk tim khusus untuk melayani koperasi. Nanti koperasi B ada tim lagi Ben. Cepet gitu ya, bagian ngoyak-oyak soalnya super ngemong ini ya. itu supaya mereka mau UKK itu, soalnya namanya uji kelayakan kepatutan kan udah ngeri dulu padahal nggak sengeri itu gitu. Lagi-lagi katanya ya sama apa yang ada di pikirannya. Oke, Bu Nuri, kalau dari DPMP TSP sendiri ada nggak sih inovasi atau kebijakan tambahan gitu untuk mempermudah proses perizinan para pelaku usaha ini? Oke, baik. Inovasi yang kami lakukan sudah di-spill oleh Bu Tuti sebetulnya. Jadi pada waktu dulu gitu ya, pada waktu masih manual, proses pengurusan izin koperasi ini dilakukan dengan pertukaran data fisik. Jadi dokumen tebel itu Mbak itu dibawa ke sana kemari sampai pusing dokumennya gitu ya. Nah, kemudian sama yang bawah juga pusing Bu. Itu. Akhirnya kami melihat kondisi seperti itu, kemudian banyak hal sebetulnya termasuk bagaimana ada efisiensi segala macam. Ini kemudian kita bikin satu cara yang di situ selain mempermudah dari sisi pelaku usaha untuk melakukan komunikasi data ya. Ini komunikasi data sebetulnya namanya. Dengan kami selaku perangkat daerah juga memudahkan kami ketika mengoreksi gitu ya. Berkas itu ketika sak tumpuk gitu ya.
ada efek psikologi sebetulnya. Iya betul. Males banget ya deh Allah, rampung-rampung deh. melebu terus ya Allah. Aku kayak pengen balik loh. Gitu. Maka kemudian sekitar awal tahun yang lalu ya Bu Tuti, itu kami berembuk dengan teman-teman di Skop itu. Oke, kita buat semacam Google Drive, Google Link yang di situ menjadi satu-satunya wadah ya komunikasi antara pelaku usaha dengan kami, apakah verifikator, apakah approver. Di situ komunikasi datanya. Jadi misalnya ada dokumen yang lengkap, ya di situ. Ketika sudah dilengkapi, ya di situ. Hanya satu, itu lebih memudahkan trafficnya terkontrol gitu ya. Betul. Seperti itu inovasinya. Kemudian kami juga melakukan satu terobosan ketika kemudian di front office kami itu kita membentuk helpdesk gitu ya, helpdesk yang di situ melakukan pelayanan secara interaktif gitu dengan teman-teman pelaku usaha. Nah, yang banyak terjadi itu kan misalnya remote area gitu ya, daerah yang jauh, maka kemudian ada beberapa perwakilan yang ditunjuk gitu ya. Itu it's okay buat kami, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ ada surat kuasa atau semacamnya yang kemudian orang yang dipercaya ini bisa melakukan eksekusi ataupun langkah tindak gitu ya. Ketika kemudian ini loh Pak, ada data yang kurang, itu akan segera. Nah, disinilah kemudian letak inovasinya ya. Bagaimana kemudian pelayanan yang cepat, murah dan mudah itu bisa tercapai dengan inovasi tersebut. Gitu. Iya betul. Jadi kalau ada apa-apa juga, misalnya ada perlu data tambahan ya tinggal kirim aja, lempar lagi pakai Google Drive ya Bu ya. Betul. Lebih mudah ya, apa-apa lebih mudah gitu. Bu, kalau Bu Tuti sendiri nih, selain memenuhi izin usaha melalui OSS, kewajiban apa yang harus dipenuhi KSP melalui Dinas Koperasi, dan gimana nih Dinas Koperasi melakukan pengawasan lagi nih buat para pelaku usaha ini? Salah satunya di kami pengawasan itu ya, pengawasan antara lain adalah pemeriksaan kesehatan. Istilahnya pemeriksaan kesehatan nanti hasilnya ya koperasi sehat, cukup sehat seperti itu. Kami setelah dibantu dengan klinik koperasi tentunya ya, klinik yang ininya pasiennya koperasi gitu supaya bagaimana koperasi yang dalam pengawasan menjadi sehat atau cukup sehat. Di sini yang dalam pemeriksaan kesehatan yang dilihat adalah tata kelola lembaganya. Bagaimana lembaga koperasi itu berjalan, apa dokumen-dokumen kelengkapan dokumen-dokumen kelembagaan koperasi gitu ya. Soalnya kan banyak koperasi bodong itu sebenarnya perorangan yang mengaku badan usaha koperasi gitu, namanya ada atau tidak, KTP-nya yang dipinjam itu tahu atau tidak kan ya Nah, di sinilah kita melihat tata kelola lembaga koperasi. Kemudian bagaimana manajemen risiko dari koperasi tersebut. Terus kemudian bagaimana dia keuangan gitu kita awasi melalui neracanya juga, pembukuannya, kemudian permodalan. Nah, ini permodalan kan ada syarat-syaratnya nih itu. Jangan sampai kalau tidak salah lebih dari 25% Pak ya, saya agak lupa persentasenya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terus koperasi A 90% itu hibah dari Mbak Ella itu kan itu sudah menyalahi koperasi. Jadi kita harus tahu permodalan dari koperasi itu seperti apa, seperti ini. Seperti aturan-aturan. Itulah yang kami awasi seperti itu. Jadi selain izin usaha ya internal dari koperasi. Dari koperasi itu sendiri ya, biar tahu bisa maju terus atau boten gitu ya. Betul. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana kolaborasi dari Dinas dan juga DPM PTSP untuk memastikan bahwa perizinan belajar berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi? Ya tadi Bu Nuri sudah ngendika. Kita tuh selalu komunikasi bagaimana misalnya ada permasalahan di koperasi di kami besti banget lah ya di Bali itu. Mudah-mudahan Bu Nuri nggak bosan lihat saya ya, terus aja ketemu Bu. Nah itu jadi kami kolaborasi supaya memang memecahkan masalahnya bersama-sama daripada nggak di pingpong nanti pelaku usaha itu nggak di pingpong lagi gitu. Jadi kita bersama-sama duduk bersama ini, dan ini DPM PTSP saya sudah diundang rapat berapa kali atau sebaliknya. Iya.
gitu nggih. Oke, yang di Pimpong tadi ya Ibu bilang ya kalau biasanya mereka yang kesana kemari akhirnya ini pemerintahannya yang kesana kemari untuk membenahi semua sistem ya buat ngoyak-ngoyak. Oke. Bu Nuri, apa sih keuntungan atau manfaat bagi koperasi yang sudah punya perizinan usaha? Oke, ini balik lagi ke filosofi kenapa ada izin sebetulnya. Filosofi dari izin itu kan sesuatu yang dilarang sebetulnya, ya nggak sih? Mbak Ella punya pacar misalnya, minta izin pacarnya, Bu, Mbak Ella mau saya ajak. Kenapa? Karena sebetulnya nggak boleh kan gitu. Nah, sama dengan halnya izin ini. Izin ini adalah sebuah legalitas sebetulnya, legalitas standing, legal standing gitu ya dari sebuah pelaku usaha. Apakah dia memang sudah memenuhi persyaratan? Nah ini yang penting. Nah ini sudah mulai menjadi satu mainstream di semua sektor ya, mulai dari sektor keuangan, perbankan, kemudian di sektor pemerintahan, apalagi di sektor APH, pasti yang ditanyakan perizinan ini. Kenapa? Tadi saya sudah spill, pemerintah itu hadir tidak hanya dalam bentuk visual, tapi dalam bentuk regulasi, regulate. Bentuknya apa? Regulate produknya itu adalah izin ini sebetulnya. Izin ini sebetulnya adalah sebuah paket yang mengatakan, oh koperasi ini sudah safe dari sisi tata ruang, sudah safe dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi bangunannya. Itu sebetulnya. Maka ketika kemudian dia sudah mempunyai izin, otomatis dia mempunyai status legal. Ketika dia sudah mempunyai legal, dia bisa bergerak kemanapun, dipercaya sama orang, ya nggak sih? Yeah. Dipercaya sama orang di lembaga perbankan, ketika melakukan negosiasi dengan koperasi yang lain, tentu mempunyai bargaining power yang berbeda dengan yang tidak berizin. Betul nggak? Yeah. Ketika nggak berizin pasti sembunyi-sembunyi, betul nggak sih? Yeah. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Bentuk kehadiran pemerintah tidak hanya dalam regulasi, dalam bentuk intervensi. Bentuk intervensinya seperti apa? Ketika dia koperasi sudah berizin, ini akan masuk di dalam database-nya Bu Tuti pasti. Maka Bu Tuti akan lebih mudah melakukan intervensi. Bentuknya apa? Dalam bentuk pelatihan, diundang sosialisasi, edukasi. Yeah. Apakah itu penyaluran dana, macam-macam. Itu bentuk intervensi yang dilakukan melalui sektor perizinan. Seperti itu Mbak. Kemudian apa lagi? Dari sisi keluasan jejaring ya. Jejaring usaha itu tentu akan sangat meminta apa yang dinamakan sebagai legalitas. Itu hanya beberapa saja sebetulnya keuntungan. Masih banyak lagi sebenarnya manfaatnya gitu, ya. Jadi buat para pelaku usaha koperasi simpan pinjam itu juga ayolah. Jangan malas, udah dipermudah ini. Kemudian Bu Hastuti, terkait dengan koperasi-koperasi yang sudah diedukasi, disosialisasikan terkait perizinan usaha itu, tapi sampai saat ini tidak segera mengurus izin usaha itu, apakah dari dinas ada sanksi yang mungkin diterima koperasi seperti itu? Kalau tidak berizin usaha pastinya ditutup cabang itu ya, misalnya buka cabang. Pastinya langsung ditutup itu artinya usahanya itu di cabangnya itu terus dipindahkan ke kantor pusatnya gitu selama ini mengurus izinnya cabang itu semua aktivitas di kantor cabang itu dipindah ke pusatnya itu yang memang kita harus saklek ya di situ ya supaya supaya semuanya berjalan safe lah, aman lah gitu nggih. Seperti itu. Tegas itu supaya ada kepatuhan ya Bu ya. Iya, seperti itu. Tapi baik. Tegas pun ada tahapannya ya Bu, tidak serta-merta dicabut. Iya, pasti ada jeda ya. Ada nanti langsung juga ya. besok tutup ya nggak mungkin. Ada tahapannya. Kita ada. Dan yang diutamakan adalah pembinaan ya. Pembinaan. Kita ya tegas gitu ya. Tegas artinya kita harus mengambil tindakan. Kalau didiamkan itu nanti berlama-lama. Tetapi di situ kan juga ada edukasi tadi. Jadi tadi yang belum mempunyai kantor cabang ternyata kan karena nggak tahu gitu. Nah ini di situ ada pembinaan juga di situ gitu. Seperti itu. Oke, Bu, apakah selama ini calon anggota koperasi bisa melakukan pengecekan juga gitu, izin usahanya ada apa tidak gitu supaya tidak terjerumus ke koperasi simpan pinjam ilegal, Bu?
Kalau bahwa kan sekarang banyak koperasi bodong ya. Banyak itu yang mengaku koperasi, itu kan banyak mengaku dengan nama koperasi. Itu bisa dilihat di nik.depkop.go.id. Koperasi itu ada enggak sih betulnya atau bodong gitu. Tapi kalau izin usaha kelihatannya bisanya dilihat di kan ya OSS ya. Betul. Kalau izin usahanya. Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan di DPMTSP itu kami punya helpdesk, punya dashboard, dan itu sifatnya berjenjang. Mulai dari operator di front office, kemudian naik di atasnya supervisor, kemudian naik ke saya, kemudian sampai kepala dinas. Nah, untuk pengecekan ini bisa dilakukan pada level operator sebetulnya. Ketika kemudian masyarakat mempunyai informasi ya, paling tidak mengenai nama lengkap dari koperasinya gitu ya. Akan lebih mudah lagi kalau ada alamat usahanya. Itu akan bisa kita cek melalui dashboard kami seperti itu. Jadi semua terintegrasi jadi lebih enak ya Bu. Memang sebenarnya ini tuh memudahkan siapa saja mungkin yang mau berkoperasi itu juga jadi lebih mudah mencari informasinya gitu ya Bu ya. Terus Mbak Ella mungkin kami tambahkan di dalam ketugasan kami juga ada yang namanya pengaduan. Oke. Nah, pengaduan ini terkait dengan perizinan berusaha. Kalau tadi Bu Tuti ngerti kok ada kekhawatiran koperasi bodong, silakan masyarakat menyampaikan pengaduan kepada kami. Misalnya terindikasi ya ada sebuah badan usaha yang ngaku-ngaku jadi koperasi, tapi ternyata menurut masyarakat sekitar tidak pernah ada proses perizinan, diadukan kepada kami untuk dicek. Itu pasti akan kita tindak lanjuti gitu. Seperti itu. Oke. Bu Nuri atau Bu Tuti, mungkin kita butuh last statement nih buat diberikan kepada sobat koperasi tentang OSS ini gitu. Sebetulnya perizinan izin usaha simpan pinjam koperasi itu hal yang mudah dilakukan. Artinya gini, itu kan barang yang kelihatan. Harus memenuhi persyaratan A, B, itu kan kelihatan. Sesuatu yang terlihat itu pasti bisa dikerjakan. Gitu aja. Hanya tinggal mau atau tidak itu. Jadi saya kira semua koperasi monggo, ini perizinan usaha ini sangatlah penting untuk koperasi itu sendiri, bukan untuk kami, tapi untuk koperasi itu sendiri supaya koperasi bisa dipercaya di masyarakat itu. Ya. Oke. Kalau dari kami mengurus perizinan berusaha itu tidak susah. Yang diperlukan adalah bagaimana kita mencari informasi yang tepat. Informasi yang tepat itu bisa diperoleh melalui media sosial yang di situ tentu adalah website resmi atau menemui ke DPMTSP masing-masing daerah. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Nuri, Bu Tuti. Mudah-mudahan nih sobat koperasi semuanya harapannya terbuka wawasannya mengenai informasi ini, kemudian kapasitasnya juga untuk tata kelola dan usahanya juga semakin bagus. Berarti tadi Ibu juga udah bilang itu berdampak pada kepercayaannya. Betul. Dan kepercayaannya kemudian berdampak pada perekonomian ya, pertumbuhan ekonominya begitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya yang lagi nonton. Mudah-mudahan ayo segera. Apa sih yang ditunda? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.